Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin mempresentasikan tentang kemungkinan kenaikan harga listrik dari kelompok 6 yang anggotanya itu ada Ezra, Filza, Abil, dan saya sendiri, Novaldi. Next. Ya, pada topik kali ini kita ada 4 pokok utama. Yang pertama itu pentingnya tenaga listrik, yang kedua adalah faktor kenaikan harga listrik, yang ketiga penggunaan subsidi dan non subsidi, lalu yang keempat ada kondisi pemakaian tenaga listrik saat ini. Yang pertama itu pentingnya tenaga listrik. Tenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial, maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Energi listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan juga proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan alat-alat atau mesin industri. Mengingat begitu besar dan pentingnya manfaat energi listrik, sedangkan sumber energi pembangkit listrik utama yang berasal dari sumber daya tak terbarui keberadaannya terbatas, maka untuk menjaga kelestarian sumber energi ini perlu diupayakan langkah-langkah strategis yang dapat menunjang penyediaan energi listrik secara optimal dan terjangkau. Next. Kemudian ada beberapa faktor kenaikan harga listrik. Yang pertama itu pemakaian BBM. Nah, jadi semakin lama itu BBM itu semakin lama itu akan semakin berkurang. Jadi oleh karena itu, ketergantungan terhadap BBM itu harus dikurangi. Nah, pemenuhan kebutuhan energi yang tergantung pada BBM sering mengganggu pasokan energi nasional, apalagi jika terjadi kelangkaan atau meningkatnya harga BBM di pasar internasional. Kemudian faktor kenaikan harga listrik yang kedua itu disebabkan juga karena internalisasi hidup boros. Di pemborosan ini salah satu penyebab terbesar dari krisis energi listrik. Padahal bila kita kalkulasikan secara kumulatif, energi yang terbuang secara sia-sia akibat pemborosan listrik itu sangat besar. Untuk sekarang, itu jumlah kerugian akibat pemborosan listrik udah mencapai triliunan rupiah. Nah, kondisi ini tuh memicu kita untuk berhemat memakai listrik. Pada 2 tahun yang lalu juga, itu para pejabat negara dan pihak dari instansi mencanangkan gerakan hemat listrik di kantornya. Gerakan itu merupakan pengejawantahan dari Impres nomor 10 tahun 2005 tentang penghematan energi yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juli 2005. Lanjut, Zra. Next slide. Next slide. Nggak mau deh, bentar. Oh, lambat. Kesalahan bro, sorry bro, kesalahan. Lanjut Nat. Lanjut. Faktor ketiga kenaikan harga listrik itu adalah kurs rupiah. Pelemahan rupiah atas dolar Amerika itu turut berimbas juga pada kinerja keuangan PT PLN. Nah, sebab nilai tukar rupiah itu salah satu komponen dalam menentukan tarif adjustment. Kepala Satuan Komunitas Korporat PLN, Imade Suprateka, menyebut pendapatan perusahaan plat merah itu mayoritas diperoleh dalam bentuk rupiah. Di sisi lain, pengeluaran perusahaan utamanya dalam penyediaan listrik banyak dilakukan dalam dolar Amerika Serikat. Kepala Divisi Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi PLN,
Hairani Rahmatullah membeberkan setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per US dollar. Maka beban PLN bertambah sebanyak 1,2 triliun. Sementara jika setiap kenaikan harga minyak itu 1 US dollar per barel, maka beban keuangan yang ditanggung oleh BUMN itu bertambah sebesar 268 miliar rupiah. Selanjutnya ada penggunaan subsidi dan non-subsidi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menegaskan bahwa pemerintah tidak mencabut subsidi listrik, namun yang dilakukan adalah menyalurkan subsidi listrik yang tepat sasaran bagi pelanggan rumah tangga daya 900 VA. Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, Imade Suparteka, menegaskan dari 23 juta rumah tangga yang menggunakan daya listrik 900 VA, saat ini hanya ada 3,1 juta rumah tangga yang mendapatkan subsidi listrik karena termasuk kategori rumah tangga miskin atau tidak mampu. Artinya, ada sekitar 19,9 juta rumah tangga yang tidak layak disubsidi karena tergolong mampu. Nah, 19,9 juta tidak layak subsidi karena mereka bukan rumah tangga miskin, dan data Kementerian Sosial juga menyatakan mereka tidak termasuk kategori miskin atau tidak mampu. Mereka juga tidak termasuk dalam kriteria yang dibuat oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP 2K. Itu yang disampaikan oleh Made. Sementara itu, hanya 40% masyarakat termiskin di Indonesia yang layak memperoleh subsidi listrik. Mereka adalah rumah tangga miskin dan tidak mampu yang terdaftar dalam data Kementerian Sosial. Data Kementerian Sosial adalah data terpadu program penanganan fakir miskin yang dikelola oleh TNP 2K dan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 32 HUK 2016. Penggunaan data terpadu sebagai dasar penetapan masyarakat yang layak disubsidi dan disepakati pada rapat kerja antara Menteri SDM dengan Komisi V2 DPR R1 tanggal 17 September 2015. Lanjut. Nah, untuk penyeleksian dari pemilihan rumah-rumah tangga yang dimasukkan ke golongan subsidi dan subsidi itu memiliki kategori tertentu. Jadi daftar rumah tangga yang masuk ke dalam data terpadu melalui dua kegiatan utama, yaitu Forum Konsultasi Publik atau FKP dan pendataan rumah tangga. Karakteristik yang dibuat oleh TNP 2K untuk menetapkan penduduk miskin di Indonesia antara lain identitas rumah tangga sasaran atau RTS, demografi, ketenagakerjaan, perumahan, kepesertaan program bantuan pemerintah, kesehatan, kepemilikan aset, dan pendidikan. Masyarakat yang merasa masih berhak disubsidi dapat menyampaikan pengaduan ke kantor kelurahan atau desa dengan mengisi formulir pengaduan dan membawa kelengkapan berkas. Pengaduan ini akan diteruskan hingga ke posko penanganan pengaduan pusat yang berkantor di Ditjen Ketenagalistrikan Jakarta. Formulir dan informasi terkait pengaduan dapat diakses di situs yang tersedia. Lanjut. Zra. Bisa dilanjut, Zra. Aku harus keluar dulu, Bil. Ya udah di ini aja, di luar aja ya mending ya. Gak usah full Iya. ini. Aduh, kenapa nih? Kena teknis, bro. Kok mau keluar sih? Nah, Udah kamu ambil, aku lagi, Bil. Bil, Mit punya ambil. Mit punyamu. oh iya. Gresek-gresek. Nah, selanjutnya kondisi pemakaian tenaga listrik saat ini. Bagaimana kondisinya saat ini? Saat ini ketersediaan sumber energi listrik tidak mampu memenuhi peningkatan kebutuhan listrik di Indonesia. Terjadinya pemutusan sementara dan pembagian energi listrik secara bergilir merupakan dampak dari terbatasnya energi listrik yang dapat disuplai oleh PLN.
Hal ini terjadi karena laju pertambahan sumber energi baru dan pengadaan pembangkit tenaga listrik tidak sebanding dengan peningkatan konsumsi listrik. Upaya penambah pembangkit sebenarnya telah dilakukan pemerintah, namun membutuhkan proses yang lama dan anggaran yang besar. Apalagi saat ini PLN sedang mengalami kerugian dan menanggung utang yang cukup besar. Hal ini tidak lepas dari akibat praktek KKN yang masih melekat dengan birokrasi dan kepengurusan PLN. Oleh karena itu, kerjasama dan partisipasi berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengatasi krisis energi listrik ini. Berbagai upaya perlu untuk mengatasi energi listrik ini secara simultan dan terstruktur. Adapun langkah strategi yang dapat dilakukan diantaranya perbaikan sistem distribusi listrik, mengurangi ketergantungan kepada BBM sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik, internalisasi hidup hemat kepada halayak baik dari mulai level rumah sampai perumahan besar, dan perapian internal pengurus PLN. Upaya mengurangi pemanfaatan minyak bumi dan beralih pada sumber energi lain, terutama sumber energi non-fosil dan energi terbarukan perlu dilakukan. Indonesia memiliki cadangan sumber energi non-fosil yang cukup melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Misalnya bahan bakar nabati dari jarak, singkong, tebu, kelapa sawit, dan sampah. Gimana masalah kemungkinan kenaikan harga listrik di Indonesia ini? Tadi kan kita udah memaparkan secara teori dan fakta. Menurut teman-teman ada sanggahan nggak kemungkinannya atau ekspektasinya ke depan apakah bakal terjadi atau enggak? Tapi bentar deh, gue mau tahu ada nggak yang make listrik tenaga apa sih kalau misalkan yang di atap tuh surya ya? Surya. Panel surya, Bang. Nah itu ada nggak? Kalau Soalnya gue mau kalau tahu. untuk sebenarnya kalau misalnya apa ya secara dilihat langsung tuh belum banyak sih yang make. Mungkin ada beberapa rumah yang make sel surya itu, cuman nggak banyak, dan lebih banyak itu pengaplikasian sel surya itu lebih tepatnya pada lampu jalan yang ada lampu yang ada di tengah jalan. Biasanya kan dia untuk supaya tenaganya itu kan dari sel surya. Jadinya yang lebih hemat dan tenaga yang dibutuhkan itu nggak banyak. Sebenarnya kan kalau misalnya di rumah tangga itu kan untuk penggunaan sel surya itu mungkin karena energi yang dihasilkan kecil, jadinya nggak sebanding dengan pemakaian yang ada di rumah tangga. Mungkin karena itu jadinya sel surya yang ada di rumah tangga itu belum diaplikasikan secara menyeluruh. Gitu sih. Suara lo pecah-pecah. Cek dulu, coba cek. Cek. Iya, Bil. Cek Pecah, Bil. sinyal. Aduh, ini. Kacau. Tapi di Indonesia itu udah mulai banyak, Bang, ya. Teman-teman semua buat apa ya? Percobaan atau masih mencari renewable energy. Entah itu angin, kayak tadi panel surya, atau PLTA, tenaga air. Itu masih banyak kan. Cuma ya apa ya? Di Indonesia ini masih belum terlalu berkembang lah. Jadi energi yang dihasilkan itu juga masih dikit, belum bisa memenuhi buat kebutuhan lingkupan besar kayak desa, kota. Bahkan negara pun masih pakai ini kan, energi fosil kan. Iya, fosil, batu bara itu yang menurut yang besar sih. Iya. Karena pemakaiannya kan itu besar banget kan kalau untuk di Indonesia ini, dan yang dikhawatirkan itu di daerah terpencil ini dia nggak mendapatkan subsidi listrik gitu kan, makanya didahulukan. Iya. Dan yang gue tahu juga tenaga fosil tuh lebih murah daripada tenaga listrik terbarukan gitu. Jadi makanya orang-orang lebih milih fosil. Nah, tapi gue penasaran mobil listrik sekarang kan mobil listrik pakai listrik kan itu mereka si listriknya dari fosil juga atau gimana? Kayaknya sih masih ini sih, Bang. Karena kan daya yang dibutuhkan besar, Bang. Pasti dia masih pakai tenaga dari PLN mungkin ya. Nggak mungkin dia dari tenaga kayak pembangkit listrik renewable energy, Bang. Karena daya yang dibutuhkan besar juga buat mobil listrik.
Nah iya. Tapi buat energi fosil kan ya, itu pasti yang pembacaan yang pernah aku baca itu 2040 itu udah mulai krisis sudah energi fosil. Nah, itu yang mungkin sampai saat ini dunia itu masih mencari renewable energy yang tepat buat dunia. Negara-negara lain mungkin udah berkembang kayak Belanda kan itu Bang ya, kincir angin ya. Ya. Terus negara-negara panas itu pasti pakai ini, surya. Cuma Indonesia ini masih belum ada sih yang bisa menampung daya buat satu daerah gitu, kota entah desa. Iya. Dan yang gua tahu juga kalau misalkan energi terbarukan itu dia ngolahnya misalkan berapa lama ya? Misalkan 2 jam gitu, 2 jam itu cuma bisa ngidupin listrik misalkan berapa ya? 5 menit lah gitu. Jadi emang kurang efektif banget yang gue tahu. Jadi nggak sebanding sama apa yang dihasilkan gitu. Iya, benar. Dari Nat mungkin ada pendapat, Nat? Kalau dari aku ya, kalau kita lihat itu eh, sebenarnya pemakaian energi listrik ini PLN sendiri sama pemerintah itu udah mencanangkan gitu kan kalau kita bakal beralih buat make energi terbarukan. Nah, terus kalau melihat pembangunan kelistrikan di wilayah-wilayah terpencil itu kan harganya mahal ya. Nah, kalau kita pakai energi listrik terbarukan ini justru memasok energi listrik ke daerah-daerah terpencil itu kalau dihitung-hitung malah lebih murah. Nah, mungkin yang buat mahalnya energi listrik sekarang ini juga karena pemakaiannya itu yang belum terlalu banyak di Indonesia ini sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, menurut aku itu bakal lebih murah daripada make energi fosil. Kalau misalnya kita lihat juga sebenarnya harga energi listrik itu kan udah turun ya daripada yang dulu. Kalau dulunya kan sekitar 20 sen per dolarnya, kalau sekarang itu udah sekitar 10. Gitu sih kalau dari aku. Ya. Dan info yang gue tahu juga Pertamina sama PLN emang lagi kerjasama buat ngurus energi listrik terbarukan ini yang gue tahu. Tapi aku punya pertanyaan nih buat kalian nih. Penasaran juga sih. Kan tambang kayak batu bara itu kan termasuk salah satu pendapatan negara yang terbesar lah dari hasil itu kan. Entah tambang minyak atau tambang batu bara kan. Nah, bayangkan misalnya di 20 tahun kemudian itu habis semua nih. Dan kita pakai renewable energy. Pendapatan dari batu bara ini kira-kira akan buat negara jadi di defisit nggak ya? Kira-kira ya, menurut pandangan kalian? Karena udah kurang ya. Iya. Kita sekarang aja mungkin masih banyak utang kan? Dengan penjualan batu bara yang hitungannya pemasukannya besar buat negara, yang kemudian hari yang mungkin akan habis dan digantikan dengan renewable energy, kira-kira negara akan makin defisit atau gimana ya? Wih, Ezra si politikus. Waduh. Silakan dijawab sendiri. Kalau Indonesia bisa menghasilkan yang lebih daripada batu bara sih oke sih. Maksudnya harus cari penggantinya gitu kan. Iya, berarti istilahnya orang tuh berlomba-lomba untuk invest sesuatu lah yang lebih yang bisa jadi pengganti itu lah istilahnya. Iya. Nyari inovasi baru. Iya ya, oke. Gimana? Pada lagi nih? Ada lagi nggak? Udah. Dari aku cukup sih, Bil. Oke. Itu juga cukup sih.
Bang bisa ditutup. Oh iya, sekian paparan dan apa ya namanya diskusi dari kami kelompok 6. Mungkin ada apa? Ada kata-kata yang kami keliru atau kami belum pahami, boleh diberitahu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.